Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Yang saya hormati teman-teman ranting di 4 kelurahan di Kecamatan Cinere, teman-teman pengurus PAC dan juga Saudara Ketua PAC dan Bu Risa selaku caleg DPR RI. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bahwa pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul. Tentu memang saya minta, ini Pak D, ada Pak Warto, ini senior partai, saya minta karena memang sebulan yang lalu karena tugas kepartaian yang begitu padat, saya tidak sempat konsolidasi baik di Bekasi maupun di Depok. Hampir sebulan penuh kita ditugaskan partai, bahkan saya juga pernah ditugaskan bersama Bu Risa di Puncak untuk diklat Mahkamah Konstitusi selama 1 minggu. Jadi besok Pak Marhali, kalau ada sengketa hasil pemilu baik dari internal partai maupun antar partai, tetap aja yang dampingi, kalau enggak saya ya Bu Marisa. Mudah-mudahan enggak ada sengketa di internal kita, kira-kira gitu. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kondisi partai kita di Jawa Barat, kemudian bagaimana kondisi partai kita di Depok, dan saya nanti akan sedikit cerita bagaimana sih konstelasi nasional hari ini terkait Pileg dan Pilpres. Nanti akan saya sampaikan. Saya mulai dulu dari Depok, bahwa seminggu yang lalu saya agak terkejut ketika saya mendapatkan hasil survei. Kebetulan survei ini yang melakukan adalah Mas Rizkon, suaminya Bu Titik, Ketua KPU, bahwa posisi kita kalah sedikit dari Golkar. Padahal pada bulan Oktober akhir itu kita DPD Jawa Barat melakukan survei melalui jaringan survei Indonesia, posisi PDI Perjuangan itu menang di Depok di angka 19,7%. Hari ini kita turun sedikit di bawah Golkar. Tentu ada pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Nah, saya melihat memang struktural kita ini belum bergerak maksimal. Kemudian caleg-caleg kita juga kerjanya masih sporadis. Ya, mohon maaf, mungkin Pak Marhali sendiri juga belum maksimal di dapilnya, kira-kira seperti itu. Dari situasi itulah kemudian saya pada tanggal 25 kemarin pas Natal, kebetulan Ketua DPC Saudara Hendrik, karena orang Nasrani, ya saya datang ke rumahnya, saya mengucapkan selamat Natal, saya ajak diskusi. Drik, ini kalau dibiarin tinggal 3 bulan, sudahlah mimpi aja kalau kita mau menang pemilu. Kira-kira seperti itu. Akhirnya dari diskusi saya dengan Hendrik di rumahnya, ya sudahlah kalau gitu, walaupun saya DPD, saya sekretaris Bapilu Jawa Barat, melekat di pundak saya bagaimana partai ini se-Jawa Barat harus menang. Saya tetap menghormati Saudara Hendrik sebagai Ketua DPC. Ya sudah, kalau gitu saya akan keliling menemui para ranting dan PAC sekota Depok. Tentu kehadiran saya malam ini tidak lain tidak bukan adalah bagaimana saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus ranting dan PAC khususnya di Kecamatan Cinere ini untuk bergotong royong, bergandeng tangan, kalau orang Jawa Polopis Kontol Baris, bagaimana kita memenangkan PDI Perjuangan ini di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Cinere. Kemarin ada berapa itu? 16 ya? 16.800. Artinya kita sudah di angka 10 kursi kalau dikonversi ke kursi. Nah, dari 10 kursi itu kita breakdown lagi ke bawah, ke dapil.
Dapil BJ Cinere Limo berapa kursi? 9. 9. Masa ngerebut 2 kursi aja nggak bisa, pada pulang kampung aja Pak. Jadi ini harus 2 hal yang harus dipisahkan. Sehingga kedatangan saya malam ini adalah secara pribadi saya melekat, saya caleg, tapi sebagai institusi organisasi partai, saya adalah wakil ketua DPD dan sekretaris Bapilu Jawa Barat. Hari ini saya ingin mengajak bapak-bapak, situasi yang kita kalah 0, sekian dari Golkar ini kira-kira sanggup nggak 3 bulan ini kita kejar? Sanggup nggak bapak-bapak? Nah kalau sanggup, ayolah. Cinere ini untuk menang, apa sih yang harus dilakukan? Kita masih punya 3 bulan. Silahkan dirumuskan. Ini rantingnya apa aja sih? Cinere, Gandul, Pangkalan Jati, Jati Baru. Silahkan dirumuskan. Oh Pak Waras, ayo kita adain misalnya bakti sosial di Kelurahan Gandul. Selama itu untuk siar partai, kemudian outputnya jelas, lakukan Pak. Bismillah bisa lah kita. Gitu. Hari ini yang harus dilakukan oleh semua dari kita, Pak kader partai termasuk para caleg, kami, saya, Bu Risa, Pak Marhali, harus bersentuhan dengan masyarakat. Gak bisa kita masang gambar di pohon terus besok menang Pak. Gak bisa. Jadi kita harus rajin silaturahmi. Kalau istilah Mas Jokowi, belusukan. Dan itulah perintah Ibu Ketua Umum dan pesan Mas Jokowi kepada kita-kita. Nah oleh karena itu saya minta pada kesempatan malam ini, nanti kalau atribut, saya kemarin sudah nyumbang Sukma Jaya 150, besok nanti komunikasi dengan Mas Andrioko saya sumbang bendera 100 untuk Cinere. Ya kemarin saya kebetulan, ini hari kedua Pak saya Pak. Kemarin saya dengan Ranting dan PAC Sukma Jaya, malamnya dengan Bedi walaupun nggak lengkap, tapi alhamdulillah barusan teman-teman Bedi telepon saya lagi rapat antara Ranting dan PAC, berarti ada kepedulian kepada partai. Kalau istilah kerennya ada sense of belong, ada rasa memiliki partai. Nah besok malam saya dengan teman-teman Ranting dan PAC se-Kecamatan Tapos, saya akan safari sampai dengan tanggal 10. Ini saya lakukan, saya ingin tahu Pak, ini prajurit Depok ini siap nggak diajak perang gitu? Siap. Kira-kira gitu. Makanya saya nggak mau katanya. Saya datengin satu-satu, mulai dari Sukma Jaya, tadi malam Beji, hari ini Cinere, besok malam saya di Tapos, lusa dengan Cilodok. Mas Hadi itu kepala sekretariat DPP partai. Jadi kalau di sekretariatan partai, Mas Hadi Sopyan itu pangkatnya paling tinggi. Tapi di Depok kan sebagai ketua PAC, saya bilang, Mas kumpulin PAC Cilodong sama Ranting tanggal 7, saya mau bicara. Siap Mas. Itu seorang Hadi Sopyan. Artinya apa? Kita harus tahu pasukan ini Pak, siap nggak diajak perang dengan waktu yang 3 bulan ini, yang tersisa ini. Kalau kita nggak siap, mau bawa Mariam kayak, mau bawa peluru kendali kayak, percuma Pak, pasukannya nggak siap. Nah ini kembali kepada tadi yang disampaikan Mas Marhali. Kita ini di PDI Perjuangan yang selalu kita lakukan adalah bagaimana kita mengabdi kepada rakyat. Di dalam Kongres Bali sudah jelas kita menangis dan tertawa bersama rakyat. Artinya kalau kita bicara itu, maka di dalam PDI ini sebetulnya nggak mengenal money politik. Ya, nggak mengenal money. Jadi kalau bapak-bapak sudah nawaitu masuk PDI Perjuangan, saya pikir juga jangan kalau nggak diongkosi nggak jalan. Ya kan Pak? April pemilu legislatif, Juli pilpres, November sudah tahapan pilkada Depok. Kalau 9 April PDI Perjuangan menang di Depok, maka akan terbangun opini, terbangun image bahwa rakyat Depok percaya dengan PDI. Sehingga ini akan memudahkan ketika kita bicara pilkada. Waras yang kita pilih